Diduga ada sebuah rumah doa yang diprotes untuk ditutup. Bahkan penginjil yang melayani di rumah doa tersebut kabarnya mengalami pengusiran, teman-teman. Wah, ini kacau sih ya. Kejadian ini sempat dibicarakan dan diadakan pertemuan antara Bupati Garut dan juga orang-orang yang terlibat di balik ditutupnya rumah doa ini. Oke lah, seperti apa pembicaraan mereka? Mari kita simak sebelum kita tanggapi. Saya minta konfirmasi bahwa ada, ya. Pak, betul apakah ada isu penggerudukan rumah ibadah di Kecamatan Cahin? Kegiatan itu dimulainya di bulan Februari. Kemudian tidak ada warga sekitar yang beragama Kristen yang ikut berdoa. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua. Nah, kemudian yang selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang bersangkutan bersedia untuk menghentikan kegiatan tersebut dan ada surat pernyataannya. Penutupan rumah ibadahnya berarti betul terjadi. Kemarin bukan penutupan, pernyataan untuk menutup. Pernyataan untuk menutup dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Dimusyawarahkan dulu dan itu memang setuju untuk melakukan penutupan menghindari reaksi dari masyarakat karena kaminya kegiatan itu. Saya berharap Garut tidak menunjukkan citra bahwa kita tidak melindungi agama lain. Agama yang diatur oleh negara wajib dilindungi oleh pimpinan daerah. Ya, selama aktivitasnya tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Kalau misalnya memang kegiatan di sana adalah kegiatan yang masih dalam batas normal, jadi saya edukasi ke masyarakat bahwasanya itu beragama. Bukan saya mendukung satu dua pihak, tapi kan kewajiban kita untuk melindungi semuanya. Baik, kita akan tanggapi ya teman-teman terkait dengan pembicaraan antara Bupati dengan ada seseorang ya yang menyampaikan aspirasinya ataupun keluhannya terkait dengan rumah doa ini. Nah, yang pertama dia mengatakan katanya orang-orang yang berdoa di rumah doa tersebut itu bukan merupakan warga sekitar, tapi orang-orang dari luar, katanya seperti itu ya. Dan sebenarnya mau itu adalah warga sekitar ataupun juga orang-orang dari luar, emang apa salahnya kalau mereka datang berdoa di rumah doa tersebut? Kan gak mengganggu, tujuan mereka kan hanya berdoa. Dan tidak ada aturan yang melarang siapapun itu warga Indonesia untuk datang di daerah manapun dia berada dan berkumpul berdoa bersama-sama. Tidak ada aturan yang melarang itu, kecuali kalau yang dilakukan adalah tindakan-tindakan maksiat. Contohnya mereka mabuk-mabukan, pesta narkoba, atau melakukan kegiatan-kegiatan negatif lainnya. Kita terima kalau itu dilarang. Tapi ini hanya berdoa di rumah doa. Kenapa sih harus dilarang dan setakut itu dengan orang Kristen berdoa gitu loh? Dan tentu saja ini alasan yang nggak masuk akal dan alasan yang dibuat-buat. Efek samping dari pembubaran ibadah yang terjadi di hari Minggu kemarin, ada banyak sekali teman-teman dari timur, dari Flores, Manado, bahkan dari Papua sendiri mengatakan bahwa mereka akan merencanakan pembalasan di timur sana. Ada banyak video-video kita lihat ya, bahkan banyak juga komen-komen yang kita baca di setiap video yang viral kemarin. Ada banyak komen-komen dari teman kita dari timur mewakili perasaan mereka yang kecewa, marah dan ingin membalas ya teman-teman. Dan ada juga inbox yang masuk kepada saya seperti ini. Nah, ini salah satu teman kita dari timur ya guys, inbox saya. Malam kakakku yang tercinta, kami akan balas sampai di mana mereka berada. Apalagi di sini banyak orang Padang, banyak. Kami akan, baca aja sendiri guys. Jadi dia udah kayak kerasukan setan dan ini mewakili dirinya dan orang-orang di timur sana guys. Walaupun saya sudah memberi dia nasihat, tapi dia masih dendam sekali melihat perbuatan pembubaran ibadah kemarin guys. Jadi semuanya ini sangat mewakili suara orang-orang yang dari timur sana. Mereka 99% di sana adalah Kristen, tetapi begitu bebasnya orang-orang non-Kristen untuk beribadah, bahkan masang toa juga bebas. Tapi ketika kebaikan mereka, toleransi mereka justru dibalaskan dengan pembubaran ibadah. Walaupun itu di Sumatera, di Padang ya teman-teman, di Jawa.
Jadi semuanya itu sangat mewakili hati mereka, bahkan mewakili hati orang-orang Kristen pada umumnya. Jadi perkara ini udah berat sekali guys, berat sekali. Kalau pemerintah tidak bertindak tegas, kemungkinan besar akan terjadi pembalasan di bagian timur ya. Tapi saya mau katakan teman-teman, jangan kita melakukan tindakan konyol ya. Kita merasa sedang membela agama, kita membalas, berniat membela agama, tapi ternyata kita bukan sedang membela agama, ternyata kita sedang berbuat dosa. Karena apa? Tuhan Yesus jelas mengatakan, apabila ditampar pipi kirimu, beri pula pipi kananmu. Dengan demikianlah kamu mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Karena kejahatan memang dirancangkan oleh si iblis. Apabila kejahatan yang telah dirancangkan si iblis, lalu kita balas lagi dengan kejahatan, dibalas lagi dengan kejahatan, saling berbalas sampai keduanya hancur jadi debu, maka si iblislah yang tersenyum dan pesta pora. Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 44, saya bacakan langsung perkataan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi jelas kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang menganiaya kita, supaya kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Kita lanjut lagi teman-teman. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, kasih Tuhan itu tidak pandang bulu apakah orang itu orang benar, apakah orang menyembah dia atau tidak. Intinya matahari tetap dia berikan setiap pagi, dan hujan pun dicurahkan kepada siapapun. Kita lanjut. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, sesama kita, kita tidak mengasihi orang yang memusuhi kita, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak punya Allah. Tetapi kenapa kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang menganiaya kita, supaya kita menjadi berbeda, karena kita adalah anak-anak Allah Bapa yang di surga. Dan kita lanjut lagi, karena itulah kamu harus sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi jelas guys, tidak ada alasan buat kita untuk membalas. Jangan kamu merasa membalaskan semuanya itu, dendam yang di dalam hatimu. Kamu menganggap dirimu sedang berbuat bakti bagi Allah, kamu menganggap dirimu sedang membela agamamu. Ternyata kamu sedang berbuat dosa, ternyata kamu sedang melanggar ajaran Tuhan Yesus. Jadi jangan konyol, jangan kamu hancurkan hidupmu karena perbuatan buruk orang lain. Mereka yang intoleran, ya sudah biarlah mereka. Jangan gara-gara itu lalu kamu membalas, lalu kamu masuk penjara, lalu kamu masuk neraka karena melanggar ajaran Yesus. Jadi berpikirlah sehat, berdoalah, doakan dirimu agar tetap sabar, doakan mereka yang intoleran. Tuhan Yesus memberkati. Ini aja nih bapak-bapak terkasih. Kalau kita lihat berita-berita di media sosial, apa yang terjadi di Jawa Barat, ya kan? Apa yang terjadi di Padang kemarin. Orang Kristen hanya beribadah di rumah. Padahal SK 2 Menteri itu tidak melarang orang Kristen ibadah di rumah. Namanya orang berdoa di rumah, salahnya di mana? Tetapi di Indonesia ini kita harus akui, ini sudah fakta, bukan hoax atau provokasi atau apa. Di Indonesia ini tidak adil. Kita Kristen dianggap minoritas, kita salah mulu. Saya ini orang NTT, di NTT itu mayoritas Kristen. Kalau kawan-kawan agama lain ibadah tutup jalan, kita izinin. Nggak ada orang Kristen demo karena ada teman-teman ibadah, ada pengajian di situ. Nggak ada, Pak. Padahal Kristen di NTT itu otak miring banyak.
Ya kalau orang tidak ada kasih Kristus, kita tidak mendengar firman dari sekolah minggu, repot urusannya. Kita bersyukur di agama kita tidak diajarkan kebencian. Di agama kita ajarkan doakan musuhmu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya ngomong ini karena ketika mengingat Nuh, di dalam ketaatannya posisi sebagai kelompok minoritas, tapi Nuh luar biasa. Amin. Sudahlah, yang bikin kita seperti ini, seperti di Padang, di Jawa Barat dan lain sebagainya, kita diajarkan oleh Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau kita yang balas, kita ikut berdosa, kita ikut melanggar hukum, dan kita akan kena imbasnya yang tidak enak. Tapi kalau Tuhan yang balas, jangan dikte Tuhan bagaimana cara Tuhan membalas. Pasti berat. Saya rindu kalau saya omong begini mereka dengar. Tapi saya sudah minta, saya posting. Saya percaya kok Indonesia ini masih aman. Karena masih ada orang-orang Kristen yang murah hati. Orang-orang Kristen yang berkorban. Orang-orang Kristen yang berdoa. Demi kepentingan bangsa ini. Saya beriman begitu. Saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada lagi Kristen di bangsa ini. Entah apa jadinya bangsa ini. Amin. Makanya Anda jangan peduli dengan istilah minoritas. Pusing amat. Betul, jumlah kita minoritas, tapi kita punya kuasa mayoritas yang datang dari surga. Menteri Agama, ini saya, Gembel dari Kupang, ya. Kalau kamu itu Menteri Agama hanya mewakili kaum Islam, sebaiknya kamu lepaskan jabatanmu, ya. Negara ini, negara Indonesia dengan beragam agama, ya. Kamu stop membuat program-program cinta, damai dan sebagainya untuk kasus Padang. Hei, Menteri, kami orang Kristen sudah cukup diajarkan tentang cinta kasih. Kamu saja yang membuat kerusuhan di negara ini dengan segala macam bentuk programmu, ya. Stop kamu, Menteri, stop. Kamu kira kami orang Kristen ini diam karena takut? Kami takut karena ajaran Tuhan Yesus. Ya, Menteri, stop. Stop, Menteri. Jangan kau publikasikan dengan program tai kucingmu rasa coklat, ya. Kamu stoplah. Kamu berkicau yang tidak ada jalan untuk mendamaikan umat ini. Sudah berapa kali tahun ini di Indonesia umat Kristen ditindas? Kamu stop dengan program damai dan cinta segala macam itu, tai kucing kau. Pengen pesan buat teman-teman di Timur. Teman-teman di Timur, tolong dipahami bahwa kejadian-kejadian penindasan yang terjadi terhadap umat Kristen ini, persekusi terhadap jemaat, pembubaran ibadah, penolakan gereja, itu hanya terjadi di hanya beberapa provinsi di Indonesia bagian barat. Tertentu aja, Pak, ya. Hanya ada beberapa provinsi di Indonesia bagian barat. Selain daripada itu, aman, tentram, gemah, ripah, lojinawi, kondusif. Cuman di dua provinsi ini yang ada barbarnya ini, aku nggak usah sebut lah namanya apa. Jadi harus dipahami bahwa ini sangat sporadis, sangat terisolir di dua provinsi itu. Jadi percayakan sama pemerintah. Ya, tugas kita cuma satu. Kita tuntut pemerintah supaya hadir. Pemerintah supaya hadir, supaya pemerintah memberikan kepastian kebebasan beribadah untuk umat Kristen di daerah-daerah ini. Itu aja, ya. Jadi jangan main hakim sendiri, jangan bikin gerakan apa-apa, percayakan sama pemerintah. Kita berusaha berjuang, kita menyuarakan ke pemerintah dulu. Itu dulu, karena itu tugas mereka. Bukan tugas kita untuk mentertibkan orang-orang itu, apalagi melakukan aksi balasan. Jangan ya. Jadi video Pak Abu Janda yang kelihatan keras itu sebenarnya hanya mau mempertajam. Ayo dong, undang-undang kita tuh harus jelas. Tujuan aku semua video-video aku selalu mengadres itu melayangkan. Seluruh videoku aku bikin itu melayangkan kepada pemerintah. Karena mereka sebagai pemangku jabatan, mereka sebagai regulator, mereka seharusnya yang bergerak gitu. Jadi aku selalu menekankan, ini semua kita harus tuntut pemerintah agar turun, agar hadir. Itu dulu. Seadil-adil mungkin. Iya dong. Ya. Jadi kita nggak boleh kita main sebagai rakyat, kita main hakim sendiri, apalagi sampai berbenturan. Jangan. Tidak boleh. Jangan. Siap.
Pak Bujanda keren banget. Terima kasih banyak buat waktu tak disengaja bisa ketemu dan ini kesempatannya Mas. Salam damai Indonesiaku. Manyala Abang. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua, diberkati keluarga, pekerjaan, dan segala urusan diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan cuplikan video, menonton cuplikan video. Kita tidak pernah berhenti untuk bersuara untuk demi kebenaran teman-teman ya, supaya benar-benar Indonesia ini bisa mewujudkan keadilan khususnya bagi pemerintahan Indonesia ini teman-teman, yang dimana akhir-akhir ini teman-teman cukup mengerikan sekali, dimana tindakan-tindakan kaum intoleran terhadap kaum minoritas teman-teman ya, yang dimana dianggap minoritas itu tidak ada perlawanan dari mereka. Itulah sebabnya kenapa mereka terus-terus menindas, terus-terus mengucilkan, terus-terus mempersekusi rumah ibadah kaum minoritas. Kenapa? Karena memang tidak ada balasan dari kaum minoritas. Nah, kenapa tidak ada balasan dari kaum minoritas terhadap tindakan-tindakan tersebut? Tidak ada perlawanan teman-teman, tidak ada persekusi balik, tidak ada penyerangan balik terhadap mereka. Kenapa? Karena memang ajaran Kristus bagi umat Kristen itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan berpikir bahwa ketika orang Kristen tidak bisa membalas, bukan berarti orang Kristen takut, orang Kristen lemah, orang Kristen itu bisa ditokol-tokohi. Bukan karena itu. Tetapi kenapa kita sampai saat ini tidak membalas perbuatan mereka dan kita memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengambil alih masalah-masalah ini, serta menangani dan menindaklanjuti perbuatan-perbuatan kaum intoleran ini. Nah teman-teman, seperti yang terjadi di Garut ya, itu menyedihkan sekali, di mana ada rumah doa kemudian diusahakan ditutup oleh oknum pejabat setempat dan juga warga. Nah teman-teman, karena diduga bahwa rumah doa tersebut tidak ada izin. Nah seharusnya rumah doa tersebut tidak perlu ditutup dan tidak perlu ada izin. Kenapa? Karena itu bukan gereja. Karena yang namanya rumah doa, di rumah pribadi pun bisa kita berdoa, bisa kita beribadah bersama keluarga. Nah, bagaimana mungkin itu harus dimintain izin sama mereka yang tidak bertanggung jawab ini? Nah, teman-teman, inilah sebenarnya yang perlu kita suarakan kepada pemerintah, supaya pemerintah ini janganlah sampai terus-menerus dari tahun ke tahun terjadi hal-hal semacam ini, teman-teman. Kapan Indonesia maju? Kapan Indonesia benar-benar bangkit dari keterpurukan ini, teman-teman? Karena kita tahu problem negara kita bukan hanya probleman tindakan intoleran saja, tetapi juga probleman ekonomi, bencana alam, ada krisis-krisis lainnya teman-teman yang harus diperbaikin, yang harus dipulihkan, yang harus bangkit dari masalah-masalah itu. Nah, tetapi kalau kita sibuk terus untuk membahas agama, sibuk terus untuk mempersekusi rumah ibadah, melarang orang beribadah, membubarkan ibadah orang lain, itu kapan? Dan seharusnya pemerintah harus turun ya dalam hal ini teman-teman ya. Kalau memang ada oknum-oknum pejabat, ada oknum-oknum aparat yang terlibat dalam penutupan mempersekusi rumah ibadah, itu harus dicopot, harus dipecat sebenarnya. Supaya jangan menjadi virus teman-teman ya, oknum-oknum aparat atau pejabat ini teman-teman ya, menjadi penyakit di dalam bangsa ini. Nah, seharusnya dipecat mereka-mereka itu teman-teman yang memang terlibat dalam mempersekusi rumah ibadah umat Kristen. Nah, tetapi kita lihat seperti ada pembiaran teman-teman. Saya kurang tahu, kita sudah sampai sekarang terus bersuara untuk meminta keadilan, tetapi keadilan itu ya masih jauh dari harapan kita sebagai umat Kristiani, umat minoritas. Dan kita tetap berdoa dan biarlah
apa yang menjadi perbuatan-perbuatan mereka, kelakuan-kelakuan mereka terhadap kaum minoritas. Biarlah kiranya Tuhan yang punya hak untuk membalas semua perbuatan mereka. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita percaya bukanlah Tuhan yang tidur, bukanlah Tuhan yang mati, melainkan Dia Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.